line follower robot digital dan line follower robot analog. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah untuk line follower robot digital, dia menggunakan microcontroller sebagai kendali atau kontrol untuk gerak robotnya. Sedangkan untuk line follower robot analog, dia menggunakan IC sebagai kendali atau kontrol dari gerak robotnya. Robot line follower ini menggunakan IR sensor untuk mendeteksi jalur yang telah dibuat, yaitu dengan cara posisi robot diletakkan pada jalur, di mana usahakan posisi jalur kita itu berada di tengah-tengah di antara IR sensor sebelah kiri dan IR sensor sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian komponen, di mana di sini terdapat alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat line follower robot. Yang pertama tentu saja ada Arduino Uno R3, di mana Arduino Uno R3 ini adalah microcontroller yang akan kita gunakan dalam membuat robot line follower. Kemudian yang kedua, kita menggunakan motor driver, modul motor driver tipe L298. Kemudian ada modul IR sensor, kemudian ada gear motor box plus rodanya. Kemudian kita gunakan juga lem tenda, baterai 9 volt, kabel jumper, spacer, battery holder, solasi hitam dan akrilik. Dimana untuk akrilik ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan membuat chassis dari robot yang akan kita buat. Selain itu kita juga harus menyiapkan roda freewheel. Selanjutnya adalah rangkaian line follower robot. Untuk rangkaian sirkuitnya itu kita rangkai seperti ini, di mana di sini bisa dilihat terdapat 5 IR sensor. Jadi nantinya robot yang akan saya buat akan menggunakan 5 IR sensor. Mana untuk 5 IR sensor ini dibagi menjadi 3 di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan 3 di tengah. Kemudian untuk bisa dilihat dalam gambar untuk pin out dari kesemua IR sensor ini terhubung dengan pin analog in di Arduino Uno. Kemudian untuk pin groundnya saling terhubung antara kelima sensor dan dihubungkan dengan pin ground yang ada di Arduino Uno. Kemudian untuk pin VCC-nya itu terhubung dengan pin 5 volt yang ada di Arduino. Nah, setelah itu di sini terdapat switch atau kita kenal juga sebagai saklar, switch on off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan robot nanti saat sudah jadi seperti itu. Jadi di sini fungsinya dia adalah menyambung dan memutus arus yang berasal dari baterai. Di sini juga ada baterai. Kemudian dilihat bagian sini setelah baterai ada driver motor yang sudah saya sebutkan di awal, di mana untuk driver motornya ini terhubung dengan kedua gearbox yang sudah dipasang dengan roda. Kemudian driver motor ini juga telah dihubungkan pada pin PWM yang ada di Arduino. Jadi untuk skema atau rangkaian sirkuit seluruhnya bisa teman-teman lihat di belakang. Seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada desain line follower robot yang akan saya buat. Yang pertama yaitu tampak samping. Jadi untuk tampak samping bisa dilihat akan saya jelaskan satu persatu, di mana untuk bagian yang berwarna hijau ini nantinya adalah Arduino Uno R3. Dan yang warna merah adalah motor driver L298. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah chassis yang nantinya kita buat dengan menggunakan akrilik. Nah, kemudian di sini ada wheels atau roda. Kemudian di sini ada baterai holder. Kemudian ada freewheel dan ada IR sensor. Jadi pada robot nantinya yang akan saya buat, dia akan memiliki dua layar, di mana pada layar yang paling bawah dia diletakkan baterai holder dan baterainya. Kemudian pada layar yang paling atas itu untuk meletakkan Arduino dan motor drivernya. Kemudian karena di sini saya menggunakan roda tetapnya itu 2, maka saya membutuhkan roda caster atau freewheelnya itu 1 untuk menyangga di depan.
di mana roda freewheel ini dapat bergerak ke segala arah. Baik, selanjutnya adalah tampak atas pertama atau tampak atas dari layar pertama. Dimana untuk pada layar pertama, di sini bisa dilihat ada Arduino Uno, kemudian ada driver motor L298, dan yang berwarna abu-abu ini adalah chassisnya atau bodi dari kerangka robot yang akan dibuat. Nah, kemudian garis berwarna biru ini adalah ilustrasi untuk penggambaran IR sensor yang akan saya pasang sejajar rata kelima-limanya di bagian depan dari robot yang akan saya buat. Kemudian di belakang sini ada switch on off atau bisa juga dikatakan sebagai saklar untuk menyalakan dan mematikan rangkaiannya, mesinnya seperti itu. Kemudian ada gearbox dan ada rodanya. Kemudian untuk tampak atas kedua atau layar yang kedua yang bagian bawah itu ada terlihat di sini adalah untuk rangkaian pemasangan dari freewheelnya. Kemudian ada baterai holder dan baterai. Di sini saya menggunakan baterai 9 volt. Selanjutnya ini adalah tampak depannya. Jadi bisa dilihat bahwa untuk pada bagian di depan, terlihat dari depan akan ada terdapat 5 sensor infrared seperti itu, yang dipasangkan seperti pada gambar. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada cara kerja line follower. Cara kerja line follower robot. Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti sebuah lintasan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, lintasan yang dimaksud adalah lintasan garis hitam di atas permukaan yang berwarna putih. Robot dapat mengikuti lintasan karena terdapat perbedaan dalam pembacaan oleh sensor saat berada di lintasan yang berwarna hitam dan saat sensor berada di lintasan yang berwarna putih atau di permukaan berwarna putih. Nah, pada project kali ini digunakan microcontroller sebagai kendali agar robot dapat mengikuti lintasan sesuai program yang sudah dibuat. Pada rangkaian robot ini digunakan IR sensor yang di mana IR sensor ini dia terdapat satu buah LED dan satu buah sensor atau yang digunakan itu adalah fotodioda. Nah, LED pada sensor garis ini berfungsi sebagai pengirim cahaya ke garis untuk kemudian dipantulkan oleh garis menuju sensor atau fotodioda. Nah, ketika LED memancarkan cahaya ke bidang yang berwarna putih, maka cahaya akan dipantulkan sepenuhnya menuju fotodioda yang kemudian oleh fotodioda itu dibaca. Nah, sebaliknya jika LED ini memancarkan cahaya ke garis yang berwarna hitam atau ke permukaan yang berwarna hitam, maka cahaya yang berasal dari LED ini akan diserap oleh warna hitam tersebut dan akan sangat sedikit sekali cahaya yang terpantul menuju sensor atau fotodioda. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan pada gambar, di mana untuk pada garis putih, saat sensor berada pada garis putih atau permukaan putih, maka sensor akan terkena banyak cahaya, sehingga nilai resistansinya akan sangat kecil atau dapat diabaikan. Karena hambatan sensornya sangat kecil, maka kita bisa menganggap bahwa tegangan keluaran itu adalah 0. Jadi pada permukaan atau pada garis putih, cahaya akan dipantulkan sepenuhnya menuju fotodioda. Sedangkan pada garis hitam, saat sensor berada pada garis hitam, maka sensor akan tidak terkena cahaya, sehingga nilai resistansinya akan besar atau dapat diasumsikan tak hingga. Karena apa? Karena cahaya yang berasal dari LED tadi diserap oleh warna hitam dari garis tersebut, sehingga hanya sedikit sekali, bahkan bisa tidak ada cahaya yang dipantulkan menuju fotodioda. Nah, karena hambatan sensor ini sangat besar, sehingga kita bisa katakan bahwa tegangan keluar itu sama dengan minus. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah saya sediakan gambar, yaitu pada bagian turn left, forward, turn right, dan stop. Jadi, gambar ini sudah disesuaikan dengan coding yang saya buat sebelumnya, di mana kita lihat pada bagian turn left. Jadi mobil atau robot nanti akan bergerak ke kiri ketika sensor yang berada di sebelah kiri itu membaca 1. Atau jika pada coding itu dikode dengan 1. Sedangkan yang pada sebelah kanannya itu
dikode dengan ini. Jadi yang berwarna merah ini artinya sensor membaca atau menafsirkan satu, artinya dia membaca ada garis hitam. Sehingga pada saat terjadi seperti ini, roda yang ada di sebelah kiri dia akan mengurangi kecepatan RPM-nya, sedangkan roda yang di sebelah kanan akan menaikkan kecepatannya sehingga mobil akan berbelok ke kiri seperti itu. Kemudian untuk maju, jadi ketika maju maka yang menyala atau yang membaca satu itu adalah 3 sensor yang berada di tengah. Jadi teman-teman saya bisa asumsikan bahwa bulatan yang pertama ini sebagai sensor pertama, bulatan kedua sebagai sensor kedua, dan seterusnya. Jadi karena ada 5 bulatan, maka ada 5 sensor seperti yang saya rencanakan di awal. Jadi ketika maju dia akan membaca satu untuk 3 sensor di tengah. Sedangkan yang kanan kirinya, sebelah kanan dan paling kiri, dia akan membaca 0. Nah, kemudian untuk belok ke kanan adalah ketika sensor yang berada di sebelah kanan, baik itu 3 sensor di sebelah kanan, 2 sensor di sebelah kanan, maupun 1 sensor yang paling kanan, itu membaca 1. Sedangkan sensor lainnya yang sebelah kiri itu membaca 0. Dimana untuk itu ketika peristiwa itu terjadi, maka roda yang di sebelah kanan dari robot itu dia akan memperkecil kecepatan RPM-nya, sedangkan yang di sebelah kiri akan menaikkan kecepatan RPM-nya, sehingga yang di mobil itu akan bergerak belok ke kanan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu posisi berhenti, di mana untuk posisi berhenti semua sensor membaca satu. Artinya apa? Semua sensor mendapati bahwa dia membaca garis berwarna hitam, artinya mobil dapat berhenti saat itu juga, seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup dengan Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.